سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah mendapat izin dari Ustaz untuk tugas kelompok kami, kelompok yang ketujuh ya, tugas Nagum, yaitu wawancara kepada pakar Nagum terkait temanya tentang jiharkah. Jiharkah? Ya. Ya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu terkait narasumber kita, yaitu Dr. Haji Sofyan Hadi Musa, SPMAG, tempat tanggal lahir Tegal 23 Maret 1980, pendidikan formalnya SDN Langen, Tegal, Jawa Tengah. Langsung aja. Langsung saja terkait dengan Nagum Al-Qurannya. Kalau mau dibaca langsung saja yang pendidikan tingginya Pendidikan formalnya itu terkait prestasi MTQ dan pengalaman Hakim MTQ atau MHQ, yaitu pembaca terbaik pada MTQ nasional tahun 1994, pembaca terbaik pada MTQ nasional tahun 2000, pembaca terbaik MTQ internasional di Mekah di Al-Mukarramah tahun 2000, Hakim MTQ nasional tahun 2022 dan 2024, dan Hakim MTQ nasional mahasiswa tahun 2023 TNI Angkatan Udara Bank Mandiri tahun 2022, Hakim MHQ antar pesantren Asia Pasifik tahun 2017 dan 2021 dan lain-lain. Baiklah, langsung saja terkait Nagum Al-Quran. Sebenarnya terkait ilmu Nagum Al-Quran ini, apakah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Baik, ilmu nagom ya secara definitif sebagai satu disiplin ilmu ya, termasuk sesuatu yang baru zaman Rasulullah ya. Al-Quran dilantunkan sesuai dengan langgam masyarakat, di mana Al-Quran dilantunkan yang membacakan Rasulullah merupakan seorang yang berbahasa Arab, maka disampaikan Al Quran di luqunil Arabi, ya, baca Quran dengan lukun, dengan cara bacanya orang Arab. Karena itu Al Quran sudah dari awal turun ya, dalam melantunkannya sudah dengan cara Arab. Selanjutnya memang belum ada ya yang secara sahih, apalagi sampai khawatir gitu ya, periwayatan terkait Rasulullah ini ketika membaca Al-Quran pakai nagum apa gitu. Yang pernah kita dengar itu cara azannya Bilal gitu, bukan langgapnya seperti apa. Tetapi jika kita menilik kehidupan Rasulullah di Makkah ketika itu dan juga kemudian di Madinah, ya memang berarti Al-Quran dibaca dengan langgam Arabi, terkenal dengan istilah Hijazi ya. Hijazi itu ada Bayati, ada Hijaz itu sendiri, ada Sika. Tapi kalau kemudian apakah ilmu nagom sudah ada dari zaman Rasulullah? Itu belum ya. Nah, kalau disiplin ilmu kan nanti harus ada masanya gitu. Jadi terkait perkembangan
nazam ketika Rasulullah hidup, maka Rasulullah membaca dengan luhunul. Berarti sejarah perkembangan nagom ini emang dasarnya dari Arab, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Al-Quran kan berkembang ya, seiring berkembang ekspansi ya Muslim ke wilayah-wilayah di luar Arab. Ya, apakah itu ke Persia, Irak, Iran sekarang ini ya, apakah kemudian ke arah Eropa, ataukah ke Asia, mungkin seperti India dan seterusnya, maka terjadilah akulturasi budaya, bukan dalam hal Al-Qur'annya, tetapi dalam hal nagomnya. Ya, makanya kan sekarang kita mengenal semuanya ada makom atau lagu soba, ya soba dengan variasi ajami. Ya. Jadi ajami itu kan berarti bukan Arab, ya bukan Arab. Ada istilah Arabi dan ajami. Arabi itu berarti bahasa Arab, ya. Kemudian langgamnya atau nagomnya nagom Arabi. Dan ada juga ajami. Tadi kembali Islam ya dibawa oleh Muslim keluar dari wilayah Arab, yaitu ke wilayah Ajam. Disitulah terjadi akulturasi budaya dari sisi budaya seni suara, ya, seni irama. Maka lahirlah variasi-variasi yang kemudian ditambahkan di dalam variasi lagu awalnya Arab. Makanya ada variasi ajami. Kalau disebutkan variasi ajami berarti bukan Arabi. Contohnya soba ma'al ajami, gitu kan? Maka nagom makom soba yang di dalamnya disisipi variasi ya ajam, bukan Arabi, gitu ya. Jadi kita pernah jadi kontroversi kan, langgam Jawa. Oke. Jadi sekali lagi karena nagom itu kaitannya dengan seni, maka terjadilah perkembangan. Maka harus kita pahami ya, Al-Quran tersendiri ya, kemudian nagom tersendiri, nagom Al-Quran dia sendiri istilahnya ya. Maka sering kita sebut nagom Al-Quran, kemudian ilmu nagom Al-Quran. Maka definisi terminologisnya apa itu ilmu, kemudian nagomnya apa, Qurannya. Maka ilmu nagom Al-Quran ini bisa dimaknai ilmu yang mempelajari hal ihwal tentang nagom, ya lagu-lagu yang lazim, gitu ya, yang pantas diterapkan ketika membaca. Apakah semua nagom Arab itu pantas diterapkan dalam membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Jadi sebelum Al-Quran turun, orang Arab ini sudah punya banyak lagu, irama, jadi banyak sekali. Tapi yang pantas diterapkan hanya tertentu saja. Makanya sekarang khususnya ketika ada musabaqah, maka yang lazim dibawakan dalam musabaqah itu ada berapa? 7 ya. Hayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ras, Ciharka, Sika. Nanti ada cabangnya, ada variasinya, gitu kan? Nah tadi, kalau yang tadi apa namanya, ada yang Arabi, nanti ada juga yang Ajam. Saya mengatakan Nahawan itu sebenarnya ada percampuran, masuk nanti di Ciharka juga ada percampuran. Apalagi sekarang ini. Nah, sekarang ini variasi-variasi yang dari Persia sudah masuk. Kalau dulu kita mengenal Hijaz Kar, Hijaz Kurdi, ya kan? Kurdi itu bukan Arabi, ya. Kurdi itu hanya variasi Kurdi. Kemudian nanti ada Misri, Iraqi.
Irak itu bukan Arabi, ya kan? Mesir, Turki, ada. Ya, variasi Turki, variasi Iraki. Kalau untuk ini ya Ustaz, apakah ada sejarah seseorang yang membawa ilmu nagom ini ke negara Indonesia ini? Apakah ada sosoknya gitu? Oh ya, dulu orang Indonesia ini kan sebenarnya ya bukan Arab kan? Bukan Arab. Dulu Muslim yang datang ke Indonesia ini kemudian menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka para dai-dai yang notabene dari Timur Tengah. Memang ini masih menjadi apa namanya kajian ya. Tapi yang datang ke Nusantara, misalnya Indonesia ya, itu kan ada yang dari pertama ada yang mengatakan memang dari Arab, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang dari Gujarat, ada yang dari Yaman, seterusnya. Hadrami. Ya. Nah mereka kan datang ke Indonesia, ketika melantunkan Al-Quran, ia menggunakan langgam mereka, nagom mereka. Itu secara umum. Nah kalau hal ihwal kaitannya dengan nagom, kebanyakan ya kita di Indonesia pada awal belajar nagom secara tersistem ya, itu mengambil dari kori-kori Mesir. Asalnya dari Mesir. Kita tahu dulu di awal-awal kemerdekaan gitu kan, itu ada di tahun 1950 ya, kemudian 1955 Konferensi Asia Afrika Bandung itu sudah mulai itu ada musabaqah yang di situ berkumpul kori-kori dari berbagai macam negara, Mesir. Nah yang dijadikan kiblat itu Mesir. Karena memang Mesir itu sangat terkenal akan kemampuannya melantunkan ayat suci Al-Quran dengan keindahan. Ada yang namanya Syekh Abdul Basit Al-Somad, ada Syekh Mahmud Khalil Al-Husoli, ada Syekh Siddiq Al-Minshawi, dan banyak sekali. Jadi gitu ya, kiblatnya ya, kori-kori kita Mesir bertahan sampai tahun 2000 masih. Nah setelah tahun 2000 itu barulah muncul kori-kori dari Iran sebenarnya ya kan. Kemudian sekarang mulai berkembang variasi-variasi yang dibawakan oleh kori-kori dari Iran, ditiru juga oleh dulu ada PT IGI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, secara khusus menghadirkan Syekh Qori ya, dari Mesir ya, Mesir beberapa itu dari awal berdiri ya. PT IGI kan berdiri tahun 1971 pada Qori. Kemudian mendatangkan Qori dari Mesir. Disitulah kemudian para Qori kita di Indonesia banyak belajar. Kemudian yang terkenal itu Syekh Abdul Qadir Abdul Azim itu ya, Dari Mesir. dari Mesir itu sengaja didatangkan untuk mengajarkan ilmu nagom selain juga qiraat. Itu. Ada lagi yang bertanya kan? Yang perbedaan antara Misri dan Makawi. Ya, aslinya Misri berarti dia variasinya dengan gaya Misri. Ya, kemudian kalau Makawi gaya Makawi. Gitu. Nanti ada Iraqi berarti gayanya orang Irak. Iya. Nanti ada juga gaya mana tuh? Kurdi. Ya, makanya bisa saja ya di kemudian hari mungkin kori-kori di Indonesia khususnya bisa menyelipkan variasi. Ya terbuka, asalkan tidak mengurangi apa namanya kehormatan daripada Al-Quran dibaca ya, gitu ya. Artinya, ya mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ada secara khusus. Karena kalau
saya bersuara harus diikuti. Harus dipraktekkan. Kalau untuk ini Ustaz, terkait jiharka itu menggambarkan apa? Dalam keadaan seperti apa gitu Ustaz? Jiharka itu. Nazam, kemudian makom yang saya sebut lagu ya, lagu atau makom jiharka ini punya ciri dia sendu ya, sendu santai tapi santai. Kemudian apa? Penuh hikmat, ya kan? Penuh hikmat jiharka. Ya Laili ya Laili ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jaharka. Tapi meskipun naik tetap sendu. Beda dengan ros. Kalau ros kan tegas. Ya. Jadi memang setiap lagu itu punya karakter Masing-masing. apa istilahnya, sifat dasarnya dia. Ya. Dia ada di tingkatan nada, apa namanya, awal, ya biasanya nawa, kemudian jawab, kemudian jawab. Untuk ini Ustaz, apakah ada tokoh itu atau idola Ustadz gitu dari dulu atau sampai sekarang yang membuat Ustadz tuh semakin apa atau motivasi belajar ini gitu? Indonesia punya beberapa qori yang melegenda ya. Dulu ada namanya Ustaz Abdul Aziz Muslim. Itu beliau ini pembaca terbaik pada MTQ Asia Afrika di Bandung. Artinya sekarang ya setara dari internasional ya. Nasional. Kemudian apa namanya, qori-qori nasional ada juga yang sampai sekarang alhamdulillah ketika saya dulu ke MTQ di Mekah itu rupanya teman-temannya, saudara-saudara kita qori-qori dari Timur Tengah, bahkan dari Amerika, Amerika ya, itu mengenal sosok Ustaz Muammar Zarqa. Isinya kita kan Muammar Zarqa. Nah, Ustaz Muammar Zarqa ini sangat dikenal. Kemudian Ustazah Maria Ulfa juga dikenal. Mereka namanya Maryam Ulfa. Nah, sosok ini menginspirasi. Ada satu juga yang kemudian Hakim Muslim membimbing beliau asisten sekali. Di sosok selain banyak ya, kalau yang dari Indonesia tadi ya sebutkan tadi. Kemudian ada dari Mesir dulu, saya sangat kagum dengan Syekh Abdul Basit Al-Busari, masuk beliau suka dengan Syekh Mahmud Khalil Al-Busari juga yang sangat dikenal. Metode terbaik apa sih yang Metode yang terbaik sekarang menggunakan teknologi media sosial. Itu dari sisi namanya pemanfaatan teknologi. Kalau terkait metodenya ya tentu memberikan praktek contoh bagi yang akan mengajarkan, kan ya layaknya semuanya
menjadi profesional maka dia akan memulai dari hal yang paling mudah. لك كل Ya, نبي ini metodenya tentu وملك harus وكل من mengenali dulu لك mau mengajar ke siapa, objeknya siapa, لما maka tekniknya harus menyesuaikan. لبيك Kemudian metode yang terbaik seperti apa yang harus menyesuaikan objek yang akan diajari ini. Jadi secara umum saja, secara umum ya sepertinya sama, yaitu apa? Praktik. Teori sedikit, prakteknya banyak. Karena begini, kalau nagom itu kan seni. Ya, nagom itu seni. Seni itu tidak bisa instan. Dia harus terus menerus, kemudian melahirkan zauk, rasa. يا مخطئا Mau tidak mau ما berlatih أغفلك secara عجل istiqomah konsisten. وبادر أجلك واختم بخير Nah, terkait jiharkah, Ustaz, ada yang bilang bahwa Nabi menyukai irama jiharkah. Dia pernah begitu. Hanya riwayat ini sahih. Ya memang jiharka itu masuk kategori nagom yang berasal dari daerah-daerah Rasulullah, ada dari situ jiharka. Ini sangat mungkin ketika itu Rasulullah mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan makom jihad. Mungkin selain juga Hijaz bisa juga. Ya itu tadi riwayat itu sampai enggak Yang terakhir, Ustaz, saran dan motivasi buat para mahasiswa PPIQ supaya terus berusaha menguasai ilmu nagom itu. Oke, ilmu nagom ini ilmu yang spesial gitu ya. Ilmu spesial, tidak banyak orang yang mendalami. Maka biasanya sesuatu yang antik gitu ya, ini kan mahal harganya. Maka sarannya ya teman-teman yang di Universitas PTIQ ini terkait ilmu-ilmu yang menjadi kekhususan itu dikuasai. Sesuatu yang khusus ini kan istimewa berarti, ya kan? Istimewa mahal harganya. Ya, silakan maknai sendiri gitu. Jadi sarannya ya apa yang menjadi ilmu khusus dari umat ini itu didalami, jadi pelajari, kemudian harus dicintai, kemudian kuasai. Selain teori, sedapat mungkin bisa praktek, itu dimatangkan. Supaya apa? Supaya ilmu yang khusus ini tetap eksis. Jadi meskipun tidak banyak yang tahu, tapi banyak yang tahu. Ini masuk itu yang kedua supportnya. Ya harus berani untuk berkorban. Korban apa? Ya saja korban perasaan. Sebenarnya saya kurang suka itu, tapi harus suka. Dipaksa harus menyukai, karena sisi manfaatnya nanti akan ada. Dalam berbagai pengalaman, masyarakat di luar sana itu ketika disebut alumni PTIQ pasti menganggap mengetahui hal ihwal terkait nagom. Salah satu lagi kiroat. Rata-rata keterima apa? Berarti bisa ngaji. Jawa. Mari. Ya. Kalau nggak keberatan kita ini misalnya kita ikuti pengadaan
Syiar kah? Ya. Fatihah atau apa gitu. Iya. Murattal atau jawab? Murattal boleh. Murattal. ويا من تحب غياب الوفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi itu kayak anu ya, agak ke soba itu. Ntar carikan yang mudah. Nanti di cut kan? Iya. Iya. Yang di grup. Ya gitu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu contoh maqam jihad. Baik Ustaz, sekian dari kami. Mohon maaf atas waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tempat Ustaz. Terima kasih. Ya, semangat. Kenapa ya? Semoga berkah untuk kita Amin, semua. amin, amin, insyaallah. Amin. Baik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.